Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriningsih, mahasiswa PPD, Darjat 1, tahun 2020. Program studi Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual dengan pendekatan REBT. Kasus yang saya angkat merupakan tindak lanjut dari kegiatan konseling kelompok dari salah satu siswa yang masalahnya belum terentaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dinda untuk kesediaannya ya, sesuai permintaan Mbak Dinda. Kemarin ingin cerita sama Bunda ya, keterkaitan dengan masalah yang sedikit sudah disampaikan di WA Bunda. Oke, baik. Nanti Mbak Dinda perlu ketahui bahwa apapun yang Mbak Dinda sampaikan itu adalah menjadi rahasia saya, menjadi rahasia Mbak Dinda dan saya ya. Jadi saya berharap nanti saat Mbak Dinda menyampaikan apa yang dirasakan itu memang mengganjal, tolong diceritakan dengan leluasa. Seperti kalau Mbak Dinda cerita dengan temannya, gitu ya Mbak ya? Ya Bun. Oke, paham. Berarti paham ya Mbak Dinda ya bahwa tetap nanti ini menjadi rahasia kita ya, karena sekecil apapun nantinya informasi yang saya terima dari Mbak Dinda yaitu menjadi rahasia saya gitu. Nah, kemarin Mbak Dinda WA saya untuk ada konseling ya. Nah, saya juga pengen tahu kenapa. Nah, mungkin Mbak Dinda sudah menyimpan masalah ini lama. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini. Semoga nanti setelah Mbak Dinda menceritakan dan Mbak Dinda tahu, nah sebelum ke sana, Mbak Dinda sudah siap untuk kita mengadakan konseling, sayang? Sudah siap Bun. Yakin siap ya? Yakin. Ya, tidak ada tidak terpaksa, tidak. Tidak Bun. Oke, baik. Nah, kemarin kalau tidak salah, Mbak Dinda menceritakan ada konflik yang terjadi yang mana itu melibatkan ibunda. Nah, kalau boleh tahu, sayang, ceritanya itu seperti apa? Coba silahkan. Ceritanya tuh saya tuh kan anak terakhir kan Bun di keluarga dari 3 bersaudara. Dan kedua saya tuh udah mentas gitu loh Bun, udah ada keluarga sendiri-sendiri. Cuma saya nah mungkin kan karena itu saya dituntut tuntutan orang tua untuk menjadi yang terbaik gitu loh Bun. Nah, saya tuh sedikit tertekan untuk itu, kayak gini udah kemampuan saya segitu tapi kok kurang dipas gitu, kurang tua gitu. Oke. Baik, Mbak Dinda. Sebelumnya Mbak Dinda pernah melakukan konseling dengan guru BK yang lain atau belum, Mbak Dinda? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Saya terima kasih sekali ya untuk kepercayaannya. Jadi saya terima kasih karena Mbak Dinda sudah percaya dengan Bunda untuk berbagi ya. Nah, semoga nanti kita bisa mencari jalan keluarnya. Jalan keluar dari apa yang mungkin selama ini mengganggu belajar Mbak Dinda. Nah, itu tadi yang kamu ceritakan, Mbak Dinda ceritakan baru sedikit ya? Baru hal kecil yang itu mengganggu. Coba silahkan Mbak Dinda bercerita sebanyak-banyaknya yang itu sampai memang itu betul-betul mengganggu konsentrasi belajar sampai mungkin
prestasi turun atau gimana? Nah, silahkan Mbak Dinda bercerita. Layaknya bahwa Mbak Dinda itu cerita dengan sahabat ya. Seperti biasa lah kalau kita ketemu, kemudian duduk bersama, ngobrol. Nah, mungkin ini nanti ada tujuan-tujuan yang akan kita capai, yaitu apa? Pengentasan masalah dari apa yang Mbak Dinda rasakan. Ya, silahkan Mbak Dinda, saya beri Iya. kesempatan. Ya, oke. Jadi itu saya tuh merasa tertekan tuh sekitar mulai masuk SMP. Nah, waktu masih zaman SD itu belum terlalu gitu loh Bun. Soalnya kan belum Iya. ketara. Nah, sudah masuk SMP kan saya kan juga punya keponakan Bun. Nah, kayak saya tuh bandingin sama keponakan saya tuh kayak perlakuannya tuh beda. Nggak kayak seperti Gitu. di belakang saya gitu. Terus selain itu juga tuh kadang tuh saya tuh kayak dibeda-bedain sama saudara saya itu yang lebih unggul itu loh, kayak tuh bisa masuk sana itu Bun. Terus ya kan saya kan kemampuan orang kan berbeda-beda ya Bun ya. Iya, Saya iya. kan nah, kayak memenuhi sepenuh kayak kemampuan orang tua yang sempurna kan nggak bisa. Iya, Yang iya. membuat Oke. tuh tahap gitu. Terus saya tuh kan juga udah pernah coba bicara. Kalau saya tuh kemungkinan nggak bisa. Kalau kayak seperti si A, pas si B itu kan saya nggak bisa. Soalnya kan saya juga punya jalan sendiri. Terus ya itu Pun kalau setiap ada kayak penerimaan rapot atau gimana atau itu tuh kadang saya merasa tertekan, kayak takut dulu Pun mau nyampain kalau hasilnya tuh nggak puas atau nggak sesuai harapan orang tua gitu. Oke, Mbak Dinda tadi menyampaikan ada semacam keresahan, ketakutan ketika Mbak Dinda menerima hasil belajar. Nah, apa namanya? Keresahan dan ketakutan itu muncul sudah berapa lama, Nak? Dari dulu Bun, dari waktu SMP itu waktu saya merasa. Waktu Cuman SMP? tuh saya merasa Iya. dari dulu sih Pun, dari lama banget kok. Kamu itu simpan? Kayak selalu iya, saya simpan sendiri. Kan gitu. rumah saya masih kecil, sekitar SD kelas 1, kelas 2 itu sering diginiin, kalau kamu dapat 10 besar nanti kasih apa gitu kan Bun. Terus semakin kecil kita nggak mungkin saya digituin terus karena saya udah besar. Iya, Jadi kayak saya harus segini gitu. Jadi ya tertekannya tuh di situ. Oke. Nah, Mbak Dinda, masa selama dari SMP sama sekali belum pernah untuk berbagi cerita, untuk mengurangi rasa keresahan gitu dengan guru BK di SMP? Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah, Kalau oke. sama temen mungkin karena curhat itu pernah sih Bun. Gitu. Tapi hanya sebatas curhat gitu ya? Iya. Oke. Nah, Mbak Dinda, keresahan dan apa namanya yang Mbak Dinda rasakan saat menerima setiap kali hasil belajar itu semakin kuat Mbak Dinda rasakan itu mulai kapan, Nak? Kalau boleh Ibu tahu. Mulai kelas 8 SMP. Mulai dari kelas kan 8 SMP. lebih tepatnya waktu itu. Oke. Menginjak di kelas baru di SMA masih juga merasakan ya? Waktu awal-awal sepertinya saya tidak terlalu Bun, kayak kayak belum tahu kan kemampuannya teman-teman, kayak rata-rata teman-teman tuh gimana. Tapi waktu setelah tahu kok ternyata tuh ya di atas langit masih ada langit kan Bun. Iya, oke. Terus ya jadi kayak kembali tertekan lagi. Gitu. Oke. Dulu semasa waktu SMP Mbak Dinda berada di peringkat keberapa sayang?
sering masuk 10 besar ya Bun. 10 besar. Nah, harapan dari Ibu pengennya yang terbaik gitu ya? Iya. Iya, oke. Pernah suatu ketika ketika menerima hasil rapot itu hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Pernah. Pernah. Sering. Sering. Oke. Nah, itu semakin membuat resah dan gelisah ya? Iya. Selain itu dia kan kayak memotivasi saya untuk selalu belajar terus itu Bun. Mungkin ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya juga. Oke. Nah, pada kondisi seperti itu, kamu merasa selain kamu merasa cemas, kemudian khawatir, gelisah, apa lagi yang kamu rasakan? Kurang percaya diri. Kurang Kalau percaya diri. waktu ketemu sama keluarga gitu kurang percaya diri. Karena kan selalu dibanding-bandingkan. Apa namanya? Kurang percaya diri, kemudian merasa apakah Mbak Dinda menganggap bahwa ketika Mbak Dinda bisa menjadi yang terbaik itu adalah salah satu cara untuk menjadi kebanggaan buat orang tua saya? Iya. Oke. Jadi Mbak Dinda merasa yang Mbak Dinda yakini bahwa menjadi juara itu bisa membanggakan orang tua gitu ya? Iya. Oke, coba sekarang Mbak Dinda coba untuk berpikir secara matang ya. Apakah berpikir seperti itu menurut Mbak Dinda bisa menyelesaikan apa yang saat ini atau mungkin yang sudah lama sebenarnya kan? Masalah ini kan sudah lama. Apakah dengan kamu berpikir seperti itu ketika kamu menjadi yang terbaik, ketika kamu sudah membanggakan orang tua, dengan seperti itu apakah bisa menyelesaikan masalah kamu, sayang? Ya bisa tidak Bun. Kalau menurut saya gitu, kayak agak bimbang gitu. Agak bimbang. Iya. Oke. Suatu ketika Mbak Dinda mendapatkan apa yang menjadi harapan orang tua dan juga menjadi harapan Mbak Dinda, ya, sebagai anak ya, tentunya kan pengen menjadi kebanggaan orang tua itu pasti. Nah, saat suatu ketika Mbak Dinda mendapatkan surprise bahwa Mbak Dinda menjadi yang terbaik di kelas misalkan, bagaimana tanggapan orang tua sayang? Sepertinya juga bakal bangga pun sama anaknya, kayak mungkin kayak semua hasil perjuangan saya tuh udah tercapai gitu kan, kayak bisa banggain orang tua, terus bisa dibanggain sama keluarga atau sama orang lain gitu loh Bun. Ini loh anak saya, kan mungkin orang tua bisa bilang gitu. Nah, kalau dari ayah gimana sayang? Dari ayah yang selama ini ayah memperlihatkan sikap, kalau itu kan tadi dari ibu yang menuntut pengennya bahwa Mbak Dinda itu harus selalu tampil menjadi yang terbaik. Sama? Ayah dan ibu sama? Iya. Sama ya? Dua-duanya sama? Iya. Oke. Baik. Ketika pernah nggak suatu ketika Mbak Dinda menyampaikan, ayah, ibu, ini loh hasil saya. Kebetulan yang kamu sampaikan adalah sesuatu hal yang baik dan itu bisa membuat orang tua kamu tuh seneng gitu. Bagaimana tanggapan? Gimana tanggapan ayah sayang? Ayah dan ibu gimana sayang? Pernah sih Bun bilang sama orang tua waktu itu, waktu SMP. Iya. Kebetulan kan dapat nilai rapotnya
kan saya kayak yang terlalu dipantau kan itu pun nilai sainsnya jenis Oh kayak gitu. matematika. Nah, kebetulan waktu itu saya matematika dapat nilai bagus waktu kelas 7 semester 2. Saya masih ingat. Terus Kalau di SMA saya di SMA kemampuan saya kayak menurun, Bun. menurun. Nah, karena apa itu? Kurang tahu juga sih, Bun. Mungkin karena tertekan kali kayak Oke. udah. Nah, coba yuk kita mari pikirkan bersama ya Mbak Dinda ya. Nah, kita mencoba untuk pikirkan bersama-sama dari apa yang tadi Mbak Dinda ceritakan. Kemudian perjalanan Mbak Dinda ya. Perjalanan Mbak Dinda yang mana ketika Mbak Dinda dari kelas SMP 8 itu SMP ya, Mbak Dinda. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah sekarang. Nah, pada kenyataannya sekarang ini Mbak Dinda itu menurun. Mbak Dinda tadi mengatakan itu karena tekanan-tekanan. Karena apa? Coba Dinda ceritakan. Apa sih sebenarnya yang sangat mengusik konsentrasi belajar Mbak Dinda sampai selama di SMA ini kok Mbak Dinda mengalami penurunan dalam belajar, terutama dalam prestasi sayang. Kalau menurut saya ya Bun ya, kan itu kan kayak saya kan udah kayak capek gitu tuh Bun. Kayak ini kurang puas gitu. Mungkin saya nggak udah kayak lepas gitu loh Bun. Kayak belajar tuh sekarang tuh saya tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh pengennya belajar. Kalau sekarang kalau belajar tuh kalau lagi mood aja belajar. Kalau nggak mood ya udah nggak belajar. Mungkin salah satunya menurun prestasi tuh itu kalau menurut saya. Tadi Terus, Mbak. Oke, terus lanjut. Terus selain itu kan kayak nggak ada gitu loh Bun kalau buat orang saya kasih curhat dulu kayak ngungkapin kayak nanangin saya atau gimana nah, itu kan nggak ada buat motivasinya ya kurang, mungkin itu juga bisa pengaruh motivasi untuk belajar. Tadi Mbak Dinda mengatakan ada semacam tekanan ya gitu ya di depan tadi ya, ada semacam tekanan. Coba yang seperti apa sih tekanan-tekanan yang Mbak Dinda rasakan, yang Mbak Dinda jumpai selama ini, selama di SMA loh sayang, selama di SMA ini, sehingga kan ya kalau selama di SMA tuh pun kayak contohnya ya punya ini contoh nyata kemarin kan kebetulan tuh saya dapat nilai tuh waktu semester awal tuh bagus Bun. Nah waktu semester 2 tuh beberapa tuh ada yang menurun. Nah itu tuh kayak dipermasalahin. Padahal yang mapel lainnya tuh juga ada yang naik, nggak turun. Cuma beberapa mapel tuh yang turun. Itu kok jadi saya tertekan. Oke. Jadi dari hasil prestasi yang mungkin ada sisi yang lain meningkat, sisi lain turun, tapi itu menjadi pemicu dari kekecewaan orang tua. Gitu ya tadi ya? Nah, seperti itu? Iya. Ya. Apakah Mbak Dinda merasa kecewa dengan hal itu? Iya sih Bun, kecewa. Kecewanya? Kecewanya kepada? Mengapa? Mengapa puas sama kurang puas sama hasilnya. Kurang puas dengan hasilnya. Berarti kecewa dengan diri sendiri? Iya. Mengapa demikian? Kurang tahu juga sih, kayak merasa kecewa aja. Nah, tentunya kan ketika Mbak Dinda merasa kecewa, tentunya kan Mbak Dinda tahu sebenarnya apa sih yang membuat saya kecewa, apa sih yang membuat Mbak Dinda itu merasa tertekan gitu. Coba. Kalau menurut saya kan
mungkin itu kan udah lama toh Bun. Masa tiap tahun, tiap semester tuh berulang-ulang terus kejadiannya kayak gitu. Terus kan harapan saya semoga aja hasil semester ini orang tua puas gitu kan Bun. Terus ternyata pada kenyataannya nggak puas, kurang gitu, kurang memenuhi. Yang membuat kecewa itu sih Bun. Yang membuat kecewa adalah karena hasil yang kurang puas, kemudian orang tua juga merasa kecewa gitu ya. Iya. Oke, nah kira-kira itu menyebabkan kecemasan muncul enggak? Kalau kecemasan tuh nggak terlalu, soalnya tuh mungkin saya kan habis itu kayak cari hiburan lain dulu Bun. Saya lampiasinya tuh ke hobi saya. Jadi nggak terlalu. Oke, berarti Mbak Dinda sudah sudah mencoba untuk melihat ya, kira-kira mana sih yang bisa untuk mengalihkan itu. Nah, coba Mbak Dinda, ada tugas sekiranya Mbak Dinda nanti bisa untuk kita mengevaluasi ya. Nah, Ya. tentunya untuk membanggakan orang tua itu kan kalau menurut tidak harus dengan mendapatkan yang terbaik kan, seperti itu. Kalau menurut Mbak Dinda sendiri bagaimana coba? Ya kalau menurut saya juga gitu sih Bun, kan nggak selalu prestasi yang dibanggakan itu loh Bun. Mungkin hal lain yang bisa buat membanggakan orang tua. Kayak dari hobi, terus kan nanti menghasilkan, kan saya kan hobinya kan kayak ngelukis, gambar gitu loh Bun. Mungkin dari hasil gitu kayak kan nanti bisa atau kayak ikut lomba gitu. Coba Terus bisa. Mbak Dinda pernah menghasilkan semacam karya yang itu bisa untuk membuat orang tua itu selain prestasi, Mbak Dinda? Sudah pernah belum? Pernah kemarin. Nah, baru saja? Kali. Baru saja ya? Iya. Berarti kan memang yang namanya untuk membanggakan orang tua itu kan tidak harus dengan apa itu tadi? Prestasi. Iya, Akademik. iya betul, bisa dengan cara-cara yang lain. Nah, coba tadi kan Mbak Dinda menyampaikan Mbak Dinda sudah bisa memahami ya, bisa memahami itu. Nah, kenapa Mbak Dinda masih merasa tertekan dengan semua itu? Soalnya kan saya belum bisa mencapai hasil yang terbaik. Belum bisa mencapai hasil yang terbaik. Iya. Ada semacam pikiran-pikiran yang menyertai di situ? Enggak ada pun. Coba dipikirkan lagi secara matang. Kalau mana ya? Kalau hasil buat yang tertekan itu kalau menurut saya ya Bun ya. Kan saya kan belum kayak sukses kan belum toh Bun, masih dalam tahap belajar. Ya, betul. Ya, mungkin karena itu saya kan masih coba takut kayak hasil belajar nanti gimana. Mungkin itu kalau ada ketakutan. Besok kalau udah selesai apa nggak lulus itu kan udah nggak ada kayak nerima hasil belajar toh Bun. Iya betul. Coba gini Mbak Dinda, mari kita coba kita urai, semoga nanti kita menemukan jalan keluar ya dari ini ya. Nah, nanti saya minta Mbak Dinda
menuliskan apa sih sebenarnya yang Mbak Dinda inginkan. Tulis ya, dicatat ya. Iya. Nah, apa coba tadi tugasnya Mbak Dinda apa? Apa yang saya inginkan. Nah, kemudian menurut Mbak Dinda, apa saja yang membuat bangga orang tua? Kira-kira nanti kamu bisa menuliskan yang pertama itu tadi sebenarnya apa sih yang saya inginkan? Yang saya inginkan itu maksudnya Mbak Dinda. Yang saya inginkan dari Mbak Dinda itu apa sih? Nah, tanya pada diri sendiri. Kira-kira apa sih yang saya inginkan? Kemudian apa saja sih yang bisa membuat orang tua saya bangga? Itu silahkan nanti Mbak Dinda tulis, Mbak Dinda kemas. Nah, nanti kalau sudah kita sepakati, ya, kita sepakati untuk ketemu lagi. Kira-kira Mbak Dinda siapnya kapan? Nah, karena saat ini kan kita terbatas waktu, ya, ada batasan keterbatasan waktu juga. Silahkan nanti setelah Mbak Dinda sudah menyelesaikan tugas itu, tugas menulis tadi, kalau memang sekiranya Mbak Dinda sudah siap untuk ketemu lagi, bisa ngabari saya. Ya ketemunya bisa kalau kita mau pakai media WA boleh. Kalau mau fit call juga boleh. Nah, tapi ngabari dulu ya sayang ya. Ya Bun. Oke, gitu ya karena memang keterbatasan waktu, jadi kira-kira mau ketemu lagi kapan ini Mbak Dinda? Ini hari apa tadi sayang? Sekitar Berapa hari lagi mau coba? lusa Bun. Lusa itu berarti 2 hari lagi ya sayang ya? Iya 2 hari lagi. Oke. Baik, silahkan nanti Mbak Dinda menuliskan itu. Semoga dengan itu nanti kita berupaya untuk mencari jalan keluarnya dari persoalan-persoalan Mbak Dinda gitu ya, Nak ya. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Keterkaitan dengan sudah paham untuk tugasnya? Oke. Paham. Iya. Nah, berarti kita akan ketemu lagi besok lusa. Ya? Iya. Oke, jam berapa? Kayak tadi aja Bun. Oh gitu, siang ya? Berarti ya? Iya. Oke, nanti kabari. Oke, nanti kita kencan lagi melalui WA. Saya akhiri dulu untuk pertemuan pertama ini ya Mbak Dinda ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kalau misalkan ada kendala, ada apa, segera WA saya. Gitu ya, Nak ya? Iya, Bun. Oke, baik. Nah, karena sudah semakin, mungkin Mbak Dinda juga ada tugas yang lain. Ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat ya. Belajarnya tetap harus semangat ya. Dalam insya Allah nanti ada jalan keluar karena setiap soalan itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Dinda. Ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan. Dinda minta maaf. Ya, selalu jaga kondisi, jaga kesehatan selama COVID. Stay at home, gunakan masker saat Mbak Dinda harus keluar rumah. Kalau memang harus terpaksa keluar rumah. Gitu ya sayang ya. Tetap semangat belajar. Ya, sukses selalu. Oke. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lusa. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Iya, Bun.
Sama-sama.